Ya tentu sebagai penyintas gitu ya. Ya. Dia bilang wah semoga recover well dan ya memberi penyemangat gitu kepada dia, dan dia mengatakan bahwa I'm doing very well, dia bilang bahwa saya recover very well. Saya bahkan dikasih nomor 10 oleh PTC dan saya bersemangat sekali untuk musim ini gitu, dan saya pikir saya bisa, bahkan dia mengatakan pada saya bisa target saya sampai double digit pun. Ya. Dan itu dia lakukan tuh. Dari 13 game kalau nggak salah 8 gol ya. Lalu kemudian langsung diboyong sama Utrecht. Sempat berbicara juga saya sama ayahnya namanya Deko. Gimana Pak Deko? Wah, dapatkan dari orang tuanya, langsung kita sodorkan ke FIFA, dan alhamdulillah FIFA langsung merespon yang diputuskan sudah bisa menjadi pemain timnas untuk di turnamen atau di level-level FIFA AFC. Striker keturunan Grade A nyaris gabung timnas Indonesia. tugas kami hanya mendata saja. Tapi kan boleh mengagumi talentanya. Apalagi kalau mainnya dia memang kayak Arhan Robben sebenarnya, cut inside gitu. Right winger yang cut inside. Kemarin yang bilang itu gue sempat baca Yusa Nugraha itu yang bilang cara mainnya kayak Arhan Robben, dan promising banget lah kalau emang benar-benar dia tertarik ke Indonesia. Nah, berarti kita butuh winger kanan. Kita butuh yang benar-benar karakter winger kanan dan bisa cut inside. Dan nggak satu, kita butuh 2-3 buat pelapis kan. Kalau lagi cedera atau apa. Ini kan memang Ambon ya. Jadi kita tuh punya list nama-nama yang memang keturunan Indonesia. Nah itu kalau itu udah bukti permulaan yang cukup istilahnya tuh. Nah ada juga yang Jonathan yang lain, ada juga David Jonathan juga dan lain sebagainya. Rupanya mereka nih sepupuan juga punya darah Indonesia. Staf ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, Hamdan Hamedan, mengungkap fakta menarik terkait pemain keturunan yang batal dinaturalisasi di era kepelatihan Sinteyong. Menurut dia, ada satu striker keturunan Grade A yang nyaris membela timnas Indonesia namun prosesnya tidak berlanjut. Hamdan Hamedan yang sebelumnya menjadi utusan PSSI untuk mencari pemain diaspora guna memperkuat timnas Indonesia, mengungkapkan nama tersebut adalah Miliano Jonathan. Pemain berbakat itu sempat masuk daftar rekomendasi tetapi akhirnya tidak ada proses lebih lanjut. Proses seleksi pemain diaspora. Pada Juni 2021, Hamdan mendapat surat keputusan atau SK untuk membantu persiapan timnas Indonesia U20. Salah satu tugasnya menyeleksi pemain diaspora yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Naturalisasi itu kebutuhan tim yang direkomendasi oleh pelatih dan direktur teknik, bukan kebutuhan PSSI, bukan kebutuhan pengamat, bukan kebutuhan netizen, kebutuhan tim yang direkomendasi oleh pelatih. Selama pelatih tidak merekomendasi, apa yang mau dinaturalisasi oleh PSSI? Ketika itu kami mengumpulkan beberapa nama dan berdiskusi. Saya menunjukkan database yang saya miliki kepada Coach Jin yang menangani analisis timnas Indonesia di era Sinteyong, ujar Hamdan dalam kanal YouTube Justinus Laksana. Salah satu nama yang ia ajukan adalah Miliano Jonathan, seorang striker keturunan potensial yang memiliki kualitas setara dengan kategori Grade A dalam penilaian tim pelatih. Ketertarikan Sinteyong tertarik dengan Miliano Jonathan setelah tim pelatih mempelajari rekam jejaknya selama 4 hari. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan ingin melihat langsung performa sang pemain. Coach Sinteyong tertarik dengan Miliano Jonathan. Begitu juga dengan nama Ivar Jenner dan Justin Hubner, kata Hamdan. Namun meskipun mendapat perhatian khusus dari tim kepelatihan, proses naturalisasi striker keturunan itu tidak berlanjut. Hamdan tidak menjelaskan secara rinci alasan dibalik batalnya naturalisasi sang striker.
PSSI akhirnya hanya memproses 3 pemain diaspora, yaitu Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk, yang kini menjadi bagian dari timnas Indonesia. Karir semakin bersinar. Terlepas dari kegagalan striker keturunan menjadi bagian dari timnas Indonesia, Emiliano Jonathan terus menunjukkan perkembangan karir yang menjanjikan baru-baru ini. Ia bergabung klub Eredivisie FC Utrecht, bahkan perekrutannya membuat calon pemain timnas Indonesia lainnya oleh Romeni harus tersingkir dan klub menjualnya. Keputusan tidak melanjutkan proses naturalisasi Emiliano Jonathan mungkin menjadi penyesalan tersendiri bagi timnas Indonesia. Dengan bakatnya yang terus berkembang di level Eropa, ia bisa saja menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Staf ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, Hamdan Hamedan, mengungkap fakta menarik terkait pemain keturunan yang batal dinaturalisasi di era kepelatihan Sinteyong. Menurut dia, ada satu striker keturunan Grade A yang nyaris membela timnas Indonesia namun prosesnya tidak berlanjut. Hamdan Hamedan yang sebelumnya menjadi utusan PSSI untuk mencari pemain diaspora guna memperkuat timnas Indonesia, mengungkapkan nama tersebut adalah Emiliano Jonathan. Pemain berbakat itu sempat masuk daftar rekomendasi tetapi akhirnya tidak ada proses lebih lanjut. Proses seleksi pemain diaspora pada Juni 2021, Hamdan mendapat surat keputusan atau SK untuk membantu persiapan timnas Indonesia U20. Salah satu tugasnya menyeleksi pemain diaspora yang berpotensi memperkuat skuad Garuda.